Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Faisal Andriansyah dengan NIM 2032317 dari kelas 4A MPI. Dengan di sini saya akan melakukan presentasi makalah dalam bentuk PPT untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dianisa Istofa MPD. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas UAS metodologi penelitian dengan judul Hakikat Penelitian. Baik, kita masuk ke latar belakang daripada hakikat penelitian. Hakikat penelitian pendidikan yakni berkaitan dengan sifat dasar penelitian sendiri yang bersifat sistematis, objektif, dan berbasis pada analisis ilmiah guna menghasilkan pengetahuan yang baru yang dapat diterapkan dalam praktik pendidikan. Nah, menurut Frankel dan Wallen 2019, penelitian pendidikan adalah upaya ilmiah yakni bertujuan untuk memahami dan meningkatkan proses serta hasil penelitian. Nah, ada penrumusan masalah yang saya pakai di makalah yakni maksud dengan rasionalisasi penelitian, fungsi penelitian, sumber-sumber ilmu pengetahuan, dan bentuk daripada output yang didapatkan daripada penelitian itu. Adapun rasionalisasi penelitian yakni adalah proses penalaran logis yang digunakan untuk menjelaskan alasan atau dasar dari suatu penelitian. Nah, menurut Sugiono, rasionalisasi dalam penelitian itu adalah berfungsi memperkuat justifikasi ilmiah dari suatu penelitian agar dapat diterima oleh komunitas akademik. Sementara itu, Creswell dari 2018 menyatakan bahwa rasionalisasi penelitian melibatkan identifikasi masalah, tujuan penelitian, serta relevansi teoritis dan praktis yang studi dilakukan. Yang kedua, termasuk daripada fungsi-fungsi penelitian. Fungsi penelitian sendiri ialah mencakup berbagai aspek, mulai dari eksploratif, deskriptif, hingga eksplanatif. Nah, menurut Ari Kunto, penelitian eksploratif digunakan untuk menggali informasi baru yang belum banyak diketahui oleh orang, sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil mendetail mengenai suatu fenomena. Nah, di sini ada menurut Nasution, fungsi penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut, yakni eksploratif untuk menggali informasi yang baru, deskriptif untuk memberikan gambaran mendetail dari suatu fenomena, eksplanatif untuk menjelaskan korelasi atau hubungan. Nah, evaluatif yakni untuk menilai efektivitas suatu kebijakan, prediktif untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi atau dalam ini visioner, dan pengembangan untuk menciptakan atau menyempurnakan teori. Adapun sumber-sumber ilmu pengetahuan. Sumber-sumber ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang menjadi dasar dalam memperoleh pemahaman terhadap suatu fenomena atau konsep ilmiah. Menurut Sugiono 2017, sumber ilmu pengetahuan dapat berasal dari pengalaman, akal, intuisi, otoritas, dan metode ilmiah. Ada banyak sekali sumber ilmu pengetahuan di dunia ini. Tetapi berdasarkan dari perolehannya dapat diketahui menjadi 4 bagian, yakni sumber dari empiris. Sumber empiris ini ialah sumber ilmu yang diperoleh melalui pengalaman dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Yang kedua ada sumber rasional, yakni diperoleh melalui pemikiran logis dan analisis teoritis. Intuitif diperoleh melalui pemahaman langsung tanpa melalui proses analisis. Dan otoritatif yakni berdasarkan pendapat para ahli atau sumber yang dianggap memiliki kewenangan dalam bidang tertentu. Baik, kita masuk lagi ke macam-macam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan konsep, teori, dan fakta yang diperoleh melalui proses penelitian.
yakni yang dimaksud dengan proses penelitian yang ilmiah. Menurut Sugiono, ilmu pengetahuan dihasilkan dari metode ilmu yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisis data. Sementara itu, Nasution menjelaskan juga bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari pengalaman, pemikiran yang rasional, dan pendekatan empiris. Nah, di sini ada analisis data. Yang pertama, analisis data dari ilmu empiris, yakni melalui pengalaman tadi. Yang kedua ada ilmu rasional, ilmu eksperimental, ilmu intuitif, dan ilmu normatif. Yang menarik di sini ada ilmu deduktif dan induktif. Deduktif sendiri ialah pengetahuan yang diperoleh dari teori yang sudah ada dan diaplikasikan dalam penelitian. Sedangkan induktif ialah pengetahuan yang diperoleh dari observasi empiris dan digunakan untuk membangun suatu teori. Nah, yang terakhir ada ilmu positif, yakni berlandaskan pada objektif dan dapat diuji secara empiris. Nah, kesimpulannya daripada hakikat penelitian ini adalah bahwasanya seperti rasionalisasi penelitian merupakan proses logis yang digunakan untuk memberikan justifikasi ilmiah terhadap suatu penelitian agar diterima oleh komunitas akademik. Adapun fungsi penelitian yakni sangat beragam, mulai dari eksploratif, eksplanatif, evaluatif, prediktif, hingga pengembangan yang semuanya bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah. Adapun untuk sumber ilmu pengetahuan berasal dari pengalaman empiris, pemikiran rasional, intuisi, serta otoritas yang diakui yang semuanya menjadi dasar bagi penelitian yang valid dan reliable. Oleh karena itu, semua daripada hakikat penelitian ini bertujuan hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menyebarluaskan dengan teori-teori yang sudah ada, yang kemudian diaplikasikan untuk mencari atau memberikan sesuatu penelitian yang baru yang bisa kita gunakan untuk keperluan akademik untuk mendukung kelancaran serta proses di dalam kita melakukan sesuatu penelitian ataupun memberikan teori-teori yang baru. Mungkin dari saya sebagai penutup. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.